Halo semua, ketemu lagi di channel saya. Mohon maaf sebelumnya, karena kegiatan akhir tahun, baru sekarang saya bisa upload video. Dan untuk video kali ini, saya coba akan share pengalaman saya menggunakan laptop HP 15IF2 Triple X Ryzen 5 5500U yang saya telah gunakan selama sebulan. Oke, kita lihat aja di spesifikasi umumnya. Di sini saya tertarik menggunakan laptop ini karena harganya yaitu di 5.600.000, jujur aja. Dan setelah saya cek yang lainnya, toko-toko lain masih di harga 6 juta, 7 sampai 8 juta untuk Ryzen 5500. Dan ini yang bikin saya tertarik. Belum lagi dia sudah menggunakan RAM 16 GB dan SSD 512. Nah, itu benar-benar apa ya? Gak pernah nemu saya yang jual ini kecuali dia second atau barang apa bekas. Tapi di sini kondisinya baru dan saya cek juga ya baru sih. Oke, di sini ukurannya 15 in, tapi layarnya masih pakai Full HD 1080 dan tetap ya menggunakan Windows, tapi tetap saya akan format dan saya akan menggunakan Linux Manjaro untuk laptop kali ini. Saya nggak pakai Pop OS lagi karena ada beberapa hal yang saya kurang serk di Pop OS. Keyboardnya juga sudah pakai numpad, jadi enak untuk melakukan kalkulasi atau masukkan angka. Selain itu juga apa ya? Untuk port-portnya mungkin agak kurang karena dia tipis dan kelemahan satunya dia nggak punya LAN card atau apa colokan LAN-nya itu nggak ada. Itu aja sih menurut saya. Oke, kita lihat aja dulu barangnya seperti apa. Ini dia laptopnya. Di sini saya memilih yang warna biru dan coba kita buka satu tangan. Kayaknya sih nggak bisa sih sebenarnya. Mm-mm. Eh, ya nggak bisa. Kita coba lagi aja. Oke, dan nggak bisa tetap ngangkat. Oke, kita butuh dua tangan untuk buka laptop ini. Oke, ya sebelumnya mohon maaf, di sini saya pakai HP Zenfone 8 karena Zenfone 9 kepanasan kameranya waktu unboxing, jadi nggak berani lah atau nggak bisa untuk melakukan video. Dan ini dia untuk keyboardnya, dia full ada numpad dan layar ya, layar biasa seperti yang bilang tadi TN, dan logo tetap ada Ryzen 5 dan Radeon. Keypadnya touchpadnya termasuk kecil dan ini keynya juga kecil yang atas bawah. Satu yang saya senang itu adalah powernya di atas, jadi dia terpisah dari keyboard, itu yang saya senang. Oke, untuk depan nggak ada apa-apa. Kita coba lihat yang di samping. Oke, di samping ini ada colokan USB 3 Type A dan juga port untuk charger. Ya, port untuk charger yang ini kecil. Oke, untuk sebelah kanan ini hanya ada HDMI, terus kemudian Type C, sama-sama USB 3 kayaknya, bukan Thunderbolt. Kemudian setidaknya dia ada jack sama SD card standar. Oke, selanjutnya kita akan lihat dalamannya atau jeroannya dari laptop ini. Dan seperti kalian lihat, motherboardnya nggak penuh, tidak ada ruang kosong. Saya juga nggak tahu ini dibuat apa. Kayaknya sih untuk hard disk atau apa yang 2,5 in, SSD 2,5 in. Tapi kayaknya juga nggak ada mountingnya, jadi saya kurang tahu untuk apa. Untuk baterai hampir sama kayak HP 14 pakai HT03XL. Coba lihat sebentar, itunya dia berapa watt hour? Yang 41, ya 41 watt hour. Oke, yang seperti saya bilang, di sini untuk RAM-nya kita disertakan 2 slot, jadi kalian bisa ganti dua-duanya. Seperti yang saya lakukan, di sini saya ganti dua-duanya menggunakan
eh, 1616, jadi konfigurasi 32 GB. Kemudian yang di kanan itu adalah SSD-nya atau NVMe-nya 512 ya 512. Dan untuk heatsinknya atau kipasnya menurut saya ini yang paling simple. Dia hanya punya satu heatsink, iya, satu pipa besar langsung ngarahkan untuk dibuang, ngarah ke monitor kayaknya, ya kayak biasa. Mm-mm. Sama konfigurasi yang di apa SP14, hampir sama. Tapi ya, ya ini dia dalamannya. Oke, ini dia Manjaro yang sudah saya install di laptop ini. Dan berikutnya saya akan tunjukkan performanya laptop ini saat mengerjakan pekerjaan yang sering saya lakukan atau aplikasi yang sering saya pakai untuk kerjaan saya tiap hari. Baik, yang pertama ini adalah Eclipse. Di sini saya membuild atau membangun kayak web service. Dan building atau runningnya web service itu dia membutuhkan waktu 4 detik, 4,48 detik, sedikit lebih cepat, gak sedikit sih, hampir 5 detik lebih cepat dari Astraship saya yang Astraship 3. Jadi ya benar-benar kemajuan. Oke, yang berikutnya itu adalah Android Studio. Di sini untuk tampilannya saya menggunakan Android Studio untuk membuat tampilan di Android. Dan untuk build projectnya dia hanya butuh waktu 4 detik. Ini ya benar-benar wow. Hitungannya untuk Android Studio ini benar-benar berat. Dan di sini saya nggak pakai virtualisasi, saya menggunakan HP Asus saya, jadi dia sedikit lebih ringan. Di sini juga dia butuh 4 detik. Yang sebelumnya mungkin masih sekitar 7 sampai 8 detik. Ya, ya, ya nggak ngolok, cuman memang dia generasi ke-7. Sorry. i5 generasi ke-8. Jadi ya, ya nggak, ya benar-benar ya ketinggalan jauh lah sama Ryzen. Tes berikutnya itu saya coba rendering video kecil, video-video ringan dengan sekuensinya di dengan kodiknya yaitu H264 AC. Di sini juga saya full range colornya saya disable. Dan di sini custom quality-nya di 75%. Audio tetap nggak saya ubah-ubah. Di sini perkiraan render durasinya sekitar 18 menit 14 detik. Dan saat saya coba rendering itu hanya makan waktu 10 menit 36. Di sini 36, di sini yang timernya mungkin waktu itu saya kurang cepat pause-nya, jadi hampir sama 10 menit 36 detik. Dan ini hitungannya benar-benar ya lumayan cepat sih. Dan menurut saya sih memang ya bener lah Ryzen 5. Dan untuk load-nya, nah ini di sini kita lihat full load-nya, kemudian dia temperatur prosesor ini, temperatur 1 adalah temperatur prosesornya bisa nyentuh di angka 84 derajat. Sedangkan untuk load-nya dia hampir 3 GHz di semua core, di semua thread-nya. Jadi menurut saya sih ini benar-benar apa ya, bagus lah menurut saya sih ya. Dengan harga segitu itu sudah benar-benar wah lah kalau menurut saya. Segitu dulu aja sharing saya soal laptop HP 15IF 2XXX triple X. Saya nggak tahu triple X ya itu apa. Yang pakai AMD Ryzen 5 5500U. Dan sampai sekarang ini saya benar-benar terbantu
Hanya sedikit saran dari saya untuk tampilan monitor. Saya sarankan kalian nyolok ke monitor eksternal yang IPS lah kalau mau tampilannya lebih bagus. Saya jujur tampilan layarnya ini apa ya, dibilang buruk ya, ya memang kurang-kurang gimana gitu. Ya tapi dengan harga 5 jutaan sih, itulah yang saya harus dapatkan. Tapi setidaknya prosesornya saya bilang yang paling bagus lah. Oke, sebagai penutup, saya nggak tahu ini nanti pas boleh rilis ini sudah masuk tahun baru atau belum. Jadi saya ucapkan selamat tahun baru. Semoga tahun yang baru ini kita lebih dilancarkan, dapat rezeki, jodoh bagi yang belum punya jodoh atau mungkin yang mau nambah, dan juga kesehatan. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.